Assalamualaikum Ibu Ikmah dan teman-teman yang lain, sahabat yang lain. Ya, memang ini teknik berzikir nafas nih harus kita kupas dalam-dalam biar paham ya kan. Karena tata caranya sih sebenarnya sudah ada, cuman ya nggak detil gitu kan. Jadi ya kita kupas lagi biar lebih detil. Pada level pertama itu adalah mengikuti nafas. Nah, jadi makna mengikuti nafas itu adalah mengikuti kehendak Allah. Dengan mengikuti nafas itu adalah cara untuk mematikan pikiran, sehingga pikiran kita mati. Kita nggak berpikir, kita hanya mengamati, hanya menyaksikan, hanya melihat nafas yang masuk dan nafas yang keluar. Nah, jadi sangat banyak teman-teman ketika berzikir nafas, mereka terkadang ada juga yang bertanya, "Bang, napasnya bagaimana?" Kita amati di mana napasnya, di perut kah, di dada kah, di kerongkongan kah, atau di hidung kah? Nah, jadi ini saya jelaskan. Zikir nafas ini kita amatinya di ujung hidung. Di ujung hidung, ya di lubang hidung lah. Lubang hidung kita itu kan pintunya masuk nafas. Jadi kita amati di situ. Napas masuk dia masuk di situ, napas keluar dia keluar di situ. Jadi bukan di dada, bukan di perut, bukan di kerongkongan. Karena yang dikatakan hati, kalbu itu adalah di dalam kepala, bukan di dada. Jadi kalau kita mengamatinya di wilayah kepala, yaitu di ujung hidung, maka kita akan cepat masuk pada kesadaran jiwa. Jadi untuk teman-teman, kenapa ada yang sampai sesak napas, ada yang ngos-ngosan? Ya kalau dia mengamati di jantung ya ngos-ngosan, karena jantung itu lebih cepat. Terkadang kalau kita amati zikirnya itu ya nggak ngebut kalau dibilang. Kadang nggak Allah lagi, Allah 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 Allah, pokoknya udah kenceng itu. Nah, makanya kalau kita menyaksikan di jantung, di dada, ya kita kewalahan. Dan itu berbeda dengan zikir nafas yang kita pelajari. Itu mungkin metode lain, dan saya nggak paham metode lain gimana. Nah, yang jelas metode kita ini yaitu di ujung hidung. Nah, di ujung hidung kita ini yang kalau dibilang di tempat tumbuhnya kumis itu ya kan, itu kan ada seperti parit itu, seperti ada saluran itu. Ya, disitulah yang dibilang Sunan Kalijaga itu. Jaga kali, ya jaga nafas masuk dengan nafas keluar kita jaga. Maksudnya kali jaga itu begitu. Pada nafas masuk kita jaga, pada nafas keluar kita jaga. Nah, kalau kita udah sinkron baru masuk ke level 2. Jadi makanya sangat banyak pengamal zikir nafas kok tidak fokus, kok mereka seperti apa itu? Ya pikirannya melayang kemana-mana ya, karena level satunya aja udah gagal, level satunya belum benar, makanya pikirannya main ya kan, kemana-mana pikirannya. Kalau sudah benar level 1 kita tuh nggak mikir, nggak ada lagi bayangan lihat ini lihat itu, nggak ada. Tetapi kalau kita melihat pemandangan itu ya bukan wilayah pikir, itu sudah wilayah kesadaran, kita sudah masuk di jiwa. Ketika kita ada perjalanan jiwa ya pasti ada pemandangan. Nah, itu udah terpisah kalau kita udah terpisah dari jasad. Jadi zikir nafas, pada nafas masuk kita amati, kita perhatikan, pada nafas keluar juga amati, ikutin aja dorongan. Nah, kalau jantung kita seandainya berzikir dengan sendirinya, ya saya sangat sering saya dengar, bukan jantung aja, seluruh urat nadi di seluruh tubuh kita ini
berzikir dengan sendirinya. Makanya kan pernah teman-teman ngelihat seperti ada, sering itu kita lihat di internet, foto seperti manusia sedang duduk, habis itu di seluruh tubuhnya itu ada nama Allah ditulis itu. Pernah nggak ngelihat foto begitu? Kakinya ada Allah, di tangannya ada Allah, di perutnya ada Allah, pokoknya seluruh tubuhnya itu banyak tulisan Allah, Allah, Allah. Ya itulah maknanya. Ternyata seluruh diri kita ini berzikir, ikut berzikir. Makanya itu kalau dibilang, kalau teman-teman sudah bisa mendengar, mungkin bisa ratusan, ribuan, bahkan jutaan suara kita dengar itu. Allah, 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 bergema itu suara. Nah, tapi kita jangan fokus di situ, karena kalau kita fokus nggak jalan-jalan. Fokus saja pada ujung hidung kita. Ada dayanya masuk, ikuti. Ada dayanya keluar, ikuti. Nah, jadi nanti ada satu momen, kok napas saya tiba-tiba kok hilang bang. Nah, itu udah benar. Berarti kita sudah terpisah dari jasad. Napas itu hanya sebagai pintu masuk. Nah, jadi itu hanya pintu masuk aja. Jadi semoga paham. Kalau nanti belajar mengamalkan zikir nafas, amati di ujung hidung, bukan di tenggorokan, bukan di perut, bukan di dada. Karena dayanya itu masuknya di situ, keluar dan masuk di situ. Jadi kita amati aja di situ, di ujung hidung kita. Sangat jelas itu. Kalau kita bisa menyaksikan itu sangat jelas. Dia masuk sendiri, dia keluar sendiri. Halus itu. Nah, jadi sensasi-sensasi dalam berzikir nafas ya jangan sampai kita itu gimana ya, kadang terlalu takjub. Karena kita sudah masuk ke wilayah rohani ini kadang takjub. Saking takjubnya kita nggak jalan-jalan ke Allah. Apalagi kalau kita mendengar ini, mendengar itu, melihat ini, melihat itu, ya kan. Bayangkan aja ketika kita mendengar jantung kita berzikir, apa nggak takjub itu? Wah, semua menyebut Allah, semua menyebut Allah. Suara apa itu kok semuanya berzikir menyebut Allah, 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 Allah. Jadi jangan takjub di situ, tetap fokus pada nafasnya, tetap fokus kepada Allah ya. Pokoknya level 1 nih kalau dikorek, dikupas lagi dalam ini level 1 ini ya. Jadi saya berbagi sesuai pengalaman saya. Dan untuk teman-teman, amati aja nafasnya, itu akan lebih cepat ya kan. Jadi itu akan lebih cepat. Semoga bisa dipahami di mana titik fokus kita pada nafas, yaitu di ujung hidung, bukan di dada, bukan di perut, bukan di jantung atau di mana ya kan. Pokoknya bukan di kerongkongan, pokoknya di ujung hidung. Disitulah letaknya berserah diri ya kan. Ya, semoga ini bisa dipahami untuk teman-teman. Semoga semangat DN-nya ya baguslah begini. Kalau nggak tahu tanya, biar kita bisa jelaskan. Kalau nggak ditanya ya saya pun nggak mau cerita. Ngapain kita kasih orang nggak nanya kan. Tapi kalau udah ditanya ya insya Allah kita kasih tahu ya. Semoga ini bermanfaat untuk yang lainnya juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.